Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi saat ini, dunia mencoba untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan perlindungan-Mu hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami berada di tempat ini dalam keadaan sehat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang sudah bekerjakan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada dan apapun yang saat ini kami kerjakan, pagi hari ini kami mau sejenak untuk bersatu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, menyertai setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi duka harum di hadapan-Mu, menjadi perkenan-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidup. Tidak dapat aku
melihat atau mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan pemulihan atas setiap kami. Bahkan yang belum mengenal Engkau, Tuhan memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Kau Allah yang sangat besar, Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya.
Haleluya. Meskipun musuh menghadang kita, meskipun rebah di sisi berlaksa-laksa di kanan kita, tetapi kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan meskipun musuh di depanku. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu. Haleluya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tetap percaya Tuhan. Saat ini begitu banyak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Tetapi kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami percaya Kau selalu melindungi kami dan memberkati kami dalam keadaan apapun. Kau yang menjaga setiap kami. Akan selalu berhenti kasih Tuhan.
pada minggu ini kita bertemu. Kita bersyukur bahwa walaupun situasi kita pada saat ini kita masih dalam sistem ibadahnya, ibadah online, tapi kiranya ini tidak menyurutkan semangat kita, menyurutkan iman kita untuk tetap semakin kuat, semakin teguh untuk terus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada minggu ini kita boleh kembali bertemu dalam suatu persekutuan ibadah minggu. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh kembali bersama-sama di rumah beribadah bersama-sama. Kita masih bisa memperhatikan, melihat ibadah online GBI Rock Juanda sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya berharap semua jemaat yang ada di rumah, khususnya jemaat GBI Rock Juanda, tetap dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, semua dalam masih tetap sehat, kuat, semua masih dalam perlindungan Tuhan. Saya berharap kita semua jemaat-jemaat GBI Rock Juanda masih dalam keadaan perlindungan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, minggu ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali dikuatkan, kita mau kembali disegarkan iman kita melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengawali atau mendasari semua ini dengan bersatu di dalam doa. Mari saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga, dimanapun kami berada. Kami bersyukur hingga sampai saat ini Tuhan masih memberikan pertolongan, kekuatan dan kesehatan, khususnya jemaat-Mu ibadah GBI Rock Juanda ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini kami mau kembali merenungkan apa yang menjadi bagian firman Tuhan pada hari ini. Kami mau melalui firman Tuhan yang kami akan renungkan pada pagi hari ini semakin menguatkan iman kami, semakin mengokohkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, oleh karena itu kami menyerahkan pemberitaan atau pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah Roh Kudus-Mu. Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami, sehingga melalui persekutuan kami pada pagi hari ini boleh semakin memberkati dan menguatkan iman kami. Engkau berkati setiap kami yang duduk diam di rumah, memberkati kami. Biarlah kiranya firman yang Tuhan akan ditaburkan pada pagi hari ini boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami kelola dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang yang percaya. Terima kasih ya Bapa, inilah waktunya, inilah waktu untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang beracara pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali berbicara mengenai salib. Karena minggu ini masih dalam keadaan, masih dalam minggu-minggu Paskah, masih dalam suasana Paskah, saya ingin kembali berbicara tentang makna dari salib. Mengapa harus salib yang Tuhan gunakan untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan lebih jauh, saya ingin mendasari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Matius, mari kita buka bersama-sama Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing di rumah, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian.
Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu masih dalam keadaan minggu Paskah. Ya, kita memperingati dan sekaligus diperingatkan bahwa Allah lah yang telah memilih jalan penderitaan, yaitu jalan salib, untuk menyelamatkan umat manusia termasuk Anda dan saya. Ini bukan karena Tuhan Yesus harus begitu, tetapi karena Tuhan Yesus ingin begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aneh bin ajaib, sesungguhnya apa yang terjadi adalah sungguh bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Menurut nalar yang wajar, seharusnya manusia lah yang harus membawa korban kepada manusia. Namun yang terjadi pada peristiwa salib justru sebaliknya. Allah membawa korban bagi manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut nalar yang wajar, orang lainlah yang dikorbankan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara Bapak Ibu, ingat tragedi Mei 1998. Tragedi ini adalah bagian dari sungguh yang memilukan dalam sepanjang sejarah bangsa kita. Di mana di sana banyak korban yang berjatuhan karena ada kepentingan dari beberapa orang, ada kepentingan diri sendiri yang sehingga dari kepentingan ini harus mengorbankan banyak orang. Banyak jiwa yang berjatuhan, banyak jiwa yang harus mengalami kematian, penjarahan luar biasa kepada etnis tertentu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ada sebuah kepentingan pribadi, yang kepentingan itu mengorbankan banyak orang. Saudara ingat tragedi Ambon juga? Di sana ada kepentingan beberapa orang. Kepentingan ini merugikan dan menghancurkan banyak orang. Di sana ada tragedi yang memilukan, yang banyak berjatuhan korban jiwa.
karena kepentingan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun yang terjadi pada peristiwa salib justru sebaliknya. Kalau dalam peristiwa yang sudah berlalu seperti peristiwa Mei 1998, ya, bagian dari sejarah yang merugikan banyak orang, ataupun tragedi Ambon, di sana ada pertikaian antara agama, yang di sana ada kepentingan pribadi. Tetapi pada peristiwa salib merupakan hal yang berbeda, ya. Justru sebaliknya, Allah mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan pihak lain, Anda dan saya. Saudara, menurut jalan nalar yang wajar, orang akan memilih jalan pintas yang singkat dan mudah daripada jalan yang panjang dan sulit. Namun yang terjadi pada peristiwa salib justru sebaliknya. Allah memilih jalan yang sulit dan calon yang berisi minuman yang pahit, ya. Saudara, menurut nalar yang wajar, survival atau bertahan hidup adalah segala-galanya. Kata pepatah, semut pun akan melawan bila terinjak. Namun yang terjadi pada peristiwa salib justru sebaliknya. Di dalam kebebasan dan kedaulatan Allah, Allah memilih kematian, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus salib? Ya, ini adalah pertanyaan bagi kita. Dalam minggu Paskah ini, kita kembali dipertanyakan atau mempertanyakan, mengapa harus salib? Mengapa bukan jalan lain? Ya. Mengapa bukan penghukuman lain? Mengapa harus salib? Ya. Saudara, padahal Allah dengan mudah dapat memilih jalan lain, ya, yang lebih enak, yang lebih gampang, ya. Saudara, tidak mungkin kita dapat menyelami sedalam-dalamnya logika Allah. Dia sendiri telah memperingatkan, jalanku bukanlah jalanmu, dan pemikiranku bukanlah pemikiranmu. Jadi jangan coba-coba berspekulasi, ya. Saudara, namun paling sedikit tidak dapat mengatakan dengan memilih jalan salib itu, Dia mau memberikan kita contoh dan teladan untuk kita panuti, ya. Dia mau memberi kita pelajaran yang amat berharga untuk kita ikuti, ya. Apa itu? Pelajaran yang pertama yang harus kita belajar pada minggu ini, yaitu pelajaran pertama adalah bahwa kasih itu mahal, ya. Tidak pernah mudah, tak pernah murah, ya. Saudara, di satu pihak dalam kepercayaan Kristiani tidak ada nilai yang lebih diagungkan daripada kasih. Namun di lain pihak dalam praktik Kristiani tidak ada nilai yang telah mengalami inflasi yang begitu hebat selain kasih, ya. Di mana-mana kasih telah menjadi verbal, di mana-mana kasih telah menjadi vulgar, ia telah menjadi barang murahan, ya. Saudara, menurut pengamatan saya, penyebab utamanya adalah karena kasih itu telah menjadi tuntutan kepada orang lain, ya. Dan bukan pertama-tama untuk menjadi tuntutan kepada diri sendiri, ya. Ya. Ketika kepentingan diri sendiri dirugikan, orang pun dengan segera berteriak, mana kasih itu? Ya. Namun ketika ia merugikan kepentingan orang lain, adakah ia menuntut kepada diri sendiri, mana kasih itu? Saudara, jalan salib adalah ketika Allah menuntut dirinya sendiri, ya. Kalian menolak aku, kalian membenci aku, kalian melanggar perintah-perintahku, tetapi aku mengasihimu. Bukan kalian yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kalian, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang sejati tidak mengatakan apabila, ya. Tetapi kasih yang sejati mengatakan meskipun. Allah tidak mengatakan aku mengasihi kamu apabila kamu begini atau begitu, ya. Yang Dia katakan adalah aku mengasihi kamu meskipun kamu begini atau begitu. Saudara, kasih yang sejati tidak menuntut kecuali kepada diri sendiri, ya. Ia diuji justru ketika kita berhadapan
dengan orang-orang yang tidak layak kita kasihi, bukan karena apabila, tetapi meskipun. Ya. Oleh karena itu, kasih itu tidak pernah mudah, ia tak pernah murah. Allah menempuh jalan salib sebab Allah bersedia membayar mahal untuk kasihnya kepada manusia. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari peristiwa salib adalah tidak ada kebenangan yang lebih sempurna daripada kemenangan atas diri sendiri. Ya. Itulah yang terjadi di Bukit Golgota. Allah mengalahkan dirinya sendiri. Allah mengalahkan dirinya sendiri. Yesus tidak disalibkan, Dia menyalibkan dirinya sendiri. Mengalahkan lawan-lawan yang hebat adalah keperkasaan. Akan tetapi mengalahkan diri sendiri adalah keperkasaan yang jauh lebih hebat. Ya. Saudara, bukankah di sini letak kegagalan kita menilai kebesaran seseorang? Kebesaran seseorang seringkali kita nilai dari keberhasilannya mengatasi lawan-lawannya yang tangguh. Ini tidak salah, tetapi ini tidak cukup. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang besar di dunia ini yang menjadi besar karena berhasil menundukkan lawan-lawannya yang tangguh. Akan tetapi kemudian jatuh karena gagal menundukkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, kepentingan golongannya sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, dan kepentingan egonya sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, di atas salib Yesus berhasil mengalahkan kuasa iblis. Namun bukan ini yang paling utama, karena kapan saja, dengan cara apa saja iblis dapat dikalahkan dengan mudah. Kemenangan salib yang menjadi kemenangan yang sempurna justru karena di sana Allah mengalahkan dirinya sendiri, yaitu dengan memilih jalan salib. Bukan jalan lain, bukan yang lebih mudah, bukan mempertahankan tahta, tetapi seperti yang dikatakan Paulus, justru Yesus mengosongkan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu-minggu Paskah ini, masih dalam suasana Paskah, kiranya kita kembali mempertanyakan keadaan hidup kita, mempertanyakan mengapa harus salib. Mengapa Yesus tidak mencari cara yang paling mudah? Mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya, turun ke dunia dengan mengalami banyak siksaan, mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Mengapa Yesus harus mengalami hal semua ini? Padahal Dia Allah, padahal Dia Yesus, padahal Dia Tuhan, yang dengan cara apapun bisa dilakukan. Mengapa? Karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus, Tuhan Allah, adalah Tuhan Allah yang adil dan Allah yang maha kasih. Dia yang maha kasih harus mengampuni kita. Tetapi di sisi lain Dia adalah Allah maha adil, harus menghukum dosa. Oleh karena itu dosa yang harusnya menjadi penghukuman, yang harusnya menjadi bagian kehidupan kita, karena Allah mengasihi kita, Dia menggantikan penghukuman ini karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca bagaimana perjalanan kehidupan Yesus sampai detik-detik di mana Tuhan Yesus harus disalibkan. Dia tidak melakukan, tapi pada saat yang sama Tuhan Yesus harus disalibkan, Dia harus mengalami hal-hal yang sulit. Dia harus mengalami penghukuman karena dosa-dosa kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada malam Yesus akan disalibkan,
kita melihat, ya, justru beberapa orang-orang murid menunjukkan sikap-sikap yang tidak menunjukkan sebagai seorang murid. Justru mereka meninggalkan Yesus dalam keadaan masa-masa sulit. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita sendiri mengalami hal-hal yang sulit, jangan sekali-sekali kita berlaku seperti para murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus pada masa-masa sulitnya. Ya. Tapi kita harus semakin kuat, semakin kuat, semakin teguh, semakin berseru kepada Tuhan. Ya. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita kedapatan dalam keadaan masih berpegang teguh kokoh pada iman kita dan terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan juru selamat kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mati, kita bisa melihat bagaimana suasana pada saat itu. Dikatakan bahwa Yesus ketika mati semua keadaan menjadi gelap. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang, ya, bertarung, bergumul mengalahkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seketika dia mati, dia mengalahkan kegelapan itu. Terang kembali muncul dan kegelapan itu menghilang atau dikalahkan. Baik-baik Allah terbalik membuka mata banyak orang bahwa selama ini bahwa yang mereka pikirkan, mereka berpikir salah tentang Yesus. Yesus tunjukkan dengan seketika itu juga ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebagai kita orang-orang yang percaya harus semakin menguatkan iman kita, mencelikkan mata kita, ya, membuka mata kita yang dulunya kita tidak melihat sama sekali di sana ada kuasa Tuhan. Kita tidak melihat di sana, ya, ada terang di sana. Ya. Yang kita lihat adalah kekhawatiran, ketakutan. Ya. Kiranya momen-momen dalam momen masa-masa Paskah ini semakin membukakan mata kita bahwa Dia benar-benar adalah Allah yang mengasihi kita, yang harus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Seharusnya ini mencelikkan mata kita, membuka mata kita bahwa Dia hanyalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kiranya dalam masa-masa masih dalam keadaan masa Paskah, kiranya semakin orang-orang Kristen semakin dikuatkan iman kita. Ya. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan tetap mendapati kita sebagai orang-orang yang teguh imannya dan berpegang kuat kepada iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menjadi orang percaya, ya. Karena pemeliharaan Allah kepada orang-orang percaya akan terus nyata, ya. Ketika orang tetap teguh imannya, mempercayakan dirinya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, akan ada penyertaan, ya, yang nyata bagi orang-orang percaya. Dalam situasi sulit ini kita tidak perlu takut, ya. Mungkin sekarang kita, ya, banyak sudah tidak bekerja, ya. Dan ini sangat berpengaruh kehidupan ekonomi kita, ya. Banyak orang mengeluh kehidupan kita selanjutnya. Banyak hal-hal yang harus dipenuhi, dibutuhkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga ada ketakutan di mana nanti kehidupan saya selanjutnya. Ya. Saudara jangan takut, sebab orang yang terus percaya kepada Tuhan, menengadah, memohon kepada Tuhan, akan ada pertolongan yang terus nyata bagi orang-orang percaya. Tuhan sudah pernah mengatakan bahwa tidak pernah anak cucunya akan meminta-minta. Penyertaan Tuhan akan terus nyata bagi orang-orang percaya. Tuhan akan mengayomi, melindungi orang-orang percaya,
Sehingga orang-orang percaya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan kehidupannya. Termasuk dalam masa-masa sekarang, kita masih dalam dirundung kesulitan, kesulitan yang negara kita sampai sekarang ini tanggung, yaitu kita masih mengalami virus yang terus membawa. Jangan takut, jangan gelisah, tetapi waspada dan tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya, orang-orang percaya akan tetap dalam perlindungan Tuhan mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita, menolong kita semakin hari semakin dikuatkan iman kita, semakin iman percaya kita diteguhkan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita kedapatan masih dalam keadaan benar-benar percaya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita pada minggu ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali datang memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman. Kiranya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan kami, boleh semakin mengerti kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, semakin mengenang kembali bagaimana Allah, Engkau Yesus Kristus telah turun ke dunia menjadi korban bagi dosa-dosa kami, untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kiranya hari ini semakin meneguhkan iman kami, semakin percaya, semakin mengalami kehidupan yang nyata sebagai orang-orang yang percaya, kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus yang dapat membawa kami dalam kehidupan kami yang betul-betul nyata, boleh menghadapi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang nyata bersama-sama dengan Tuhan. Kami lakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk kehidupan jemaat, khususnya GBI Rob Juanda, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menjadi sumber pertolongan mereka ya Bapa, memberkati, menjaga, mengayomi setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tidak dalam keadaan ketakutan, kegelisahan, tetapi mereka dalam keadaan tetap sukacita, karena Tuhan Yesus selalu bersama mereka. Terima kasih ya Bapa, lindungilah mereka, jaga mereka, ayomi mereka ya Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan dan menjadi pegangan kami dulu sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online di GBI Rob Juanda diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita sudah dibayar lunas. Apapun yang terjadi kondisi saat ini, kami percaya, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan doa syafaat dan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk mengikuti doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk jemaat-jemaat dimanapun saat ini berada.
seumur hidup kami ya Bapa. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah raya pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, kami lakukan pada pagi ini Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, kami percaya menerima berkat luar biasa dari Engkau ya Bapa, melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini Bapa, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan nyata atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, Bapak Moses Tuhan, yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati di dalam kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, terlebih di dalam pelayanan hamba-Mu Bapa. Kami percayakan Tuhan, Engkau tambah-tambahkan lagi hikmat marifat-Mu, sehingga dimanapun hamba melayani Bapa, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa syafaat Bapa, kiranya Kau menyucikan, menguduskan setiap hati kami, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk menyampaikan doa syafaat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini bersatu hati, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kondisi keadaan saat ini yang terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia Bapa, kami percaya Tuhan, turut campur tangan. Kami percaya Tuhan menolong setiap bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia ini Bapa. Memberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, hingga aparat tingkat RT RW sekalipun Bapa. Berikan kesatuan hati untuk menghadapi cobaan yang ada saat ini Bapa, untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada di bangsa ini saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, rencana Tuhan indah untuk bangsa ini Bapa. Kami serahkan Tuhan, khususnya kami berdoa saat ini untuk para medis Tuhan yang menangani kasus COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, memberikan mereka kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa ini Bapa, telah terjadi atas izin Engkau ya Bapa, dan kami percaya Tuhan sendiri akan menguatkan bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan, khususnya anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah online ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, khususnya juga untuk GP Rock Juanda di tempat ini Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Apa yang kami kerjakan untuk memberkati setiap jemaat Bapa, kami percaya Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berkati dalam setiap rumah tangga pekerjaan mereka Tuhan, terlebih di dalam pelayanan mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan, untuk GBI Rock Juanda. Kami percaya Bapa, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa, kami menyerahkan setiap persembahan Tuhan yang kami berikan Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Kami percaya untuk saudara-saudara kami yang di rumah Tuhan, persembahan ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami beri ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Memberkati mereka Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan berikan jalan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap program gereja GBI Rock Juanda dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas pelayanan kami ya Bapa. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Kau yang akan menyempurnakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami jemaat-Mu Tuhan akan mengakhiri
mengakhiri ibadah online ini, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu.